Halo semuanya. Oke, baik. Kembali lagi bersama gua Fajar dan ya, ini mungkin jadi video pertama yang bakal gua publikasin dan gua up di YouTube begitu. Terus mungkin sebagian dari kalian juga sudah tahu bahwasannya gua kalau bikin video itu cuma tentang jalan-jalan gua, terus transisi, atau lebih gampangnya tuh video-video template CapCut eksplorasi gua begitu. Dan itu gue lakuin berturut-turut selama 3 bulan di rumah. Kayak naik gunung gue videoin, ada momen bagus gue videoin dan sebagainya begitu teman-teman. Terus selama 3 bulan di rumah ada beberapa pengalaman yang mungkin cukup serius untuk kita bahas gitu loh. Bahwasannya yang gue lihat masih banyak sekali orang-orang yang belum tahu tentang kriteria-kriteria daripada gangguan jiwa. Jadi mereka tuh masih mengira bahwasannya orang gila ya sudah gila, orang normal ya sudah normal gitu loh, yang ada pada umumnya begitu. Terus yang disayangkan juga adalah itu tuh jadi pemikiran yang terus-menerus diwarisi dari tahun ke tahun oleh orang-orang pendahulu kita begitu. Padahal masih banyak kan jenis-jenis daripada gangguan jiwa itu. Kayak misalnya contoh panical disorder, terus post traumatic disorder, bipolar disorder, halusinasi, schizoaffective disorder, dan sebagainya. Dan kali ini yang bakal gua bahas adalah bipolar disorder. Nah, mengapa sih gua bahas gangguan jiwa yang satu ini? Karena begini, bipolar sendiri di Indonesia itu mencapai angka 0,35% di tahun 2018. Jadi bisa kita bayangin kan betapa banyaknya orang dengan gangguan ini di tahun 2026. Oke lah, kita langsung ke inti pembahasannya aja. Jadi gini teman-teman, bipolar sendiri diambil dari dua kata. Bi artinya dua dalam bahasa Yunani, polar artinya kutub dalam bahasa Yunani. Jadi bipolar itu bisa diartikan dua kutub. Makanya orang yang terkena bipolar sudah pasti gejalanya cuman bahagia dan sedih atau depresi. Sekalinya bahagia dia bisa bahagia banget, sekalinya sedih dia bisa sedih banget begitu. Atau dalam bahasa aslinya tuh hipomenik dan depresi. Nah, mengapa sih orang bisa terkena bipolar? Jawabannya adalah genetik. Walaupun sebenarnya masih banyak sekali faktor-faktor penyebab orang bisa jadi bipolar, tapi genetik adalah dasar pokok daripada gangguan ini. Soalnya begini nih, keseimbangan zat kimia otak, terus dopamin, serotonin, terus cara sel otak berkomunikasi di jalur mood, itu seringkali diwarisi daripada babat bibit bobot kita. Walaupun itu nggak semua, tapi itulah kebanyakannya teman-teman. Begitu. Makanya gampangnya kayak orang tua tuh ngasih bahan bakarnya gitu loh. Terus lingkungannya yang nyalain apinya begitu. Jadi kayak misal dia mengalami kekerasan di keluarganya, terus punya ekspektasi atau harapan yang nggak pernah terwujud, disakitin sama pasangannya, punya trauma masa lalu gitu loh, dan sebagainya yang membuat api atau gangguan bipolar ini bisa terjadi di dirinya begitu teman-teman. Terus apa aja sih gejala-gejala yang bisa timbul pada orang dengan gangguan jiwa ini gitu kan. Jadi begini, orang yang terkena bipolar saat fase manik, dia itu sangat sulit sekali untuk mengontrol emosi atau jalan pikir dia. Saat fase manik, dia tuh bisa sangat ekstrim happy-nya, bahkan apa aja yang ada di benak otak, yang baik atau enggak, bisa aja keluar dengan spontan tanpa memikirkan efek samping daripada ucapan atau kelakuannya. Dia tuh bakal jadi orang yang paling nekat buat ambil keputusan.
dia jadi lebih banyak ngomong, dia jadi lebih banyak ngarang cerita. Kayak contohnya gini nih, gue bisa bahasa Inggris, gue bisa bahasa Arab, gue punya banyak duit kok, gue kumlot IPA kok, yang tidak pernah bisa dibuktiin kebenarannya. Terus bisa dibilang efek daripada fase manik ini adalah sekaligus menjadi NPD, Narcissistic Personality Disorder. Bisa parah gitu kan. Karena itu memang cara berpikir orang bipolar saat fase manik gitu loh. Apa aja yang dia bayangin, apa aja yang bisa dia karang, bisa dengan spontan keluar dari mulutnya begitu saja tanpa orang sadari. Kalau dia ngehalunya bisa ini bisa itu nggak masalah, masih mending. Justru yang paling bahaya adalah dia bisa ngebayangin bisa seks atau hubungan badan sama orang yang dia kagumi atau dia bangga-banggakan, begitu loh. Itu yang paling bahaya. Sering terjadi di kota-kota besar begini. Orang yang terkena bipolar pada saat fase manik adalah sering membayangkan bisa nikah dan berhubungan seks dengan kartun animasi yang mereka sukai. Bahaya bukan? Nah, terus yang disayangkan juga adalah orang bipolar pada saat fase depresi. Makanya pada fase depresi, keluarga itu harus selalu mengawasi dan melindungi orang yang terkena bipolar ini. Karena pada fase ini, keinginan bunuh diri itu 15-20 kali lipat lebih banyak dibanding orang normal pada umumnya gitu loh. Dia juga menjadi gampang tiba-tiba nangis, terus suka kehilangan harapan, ada gangguan makan, jadi gangguan tidur, dan sebagainya yang bisa ngerugiin dia dan orang-orang sekitarnya gitu loh. Terus juga yang disayangkan adalah hubungan sosialnya tuh terganggu, kuliahnya jadi terganggu, kerjanya terganggu, hubungan keluarga juga terganggu, semuanya jadi rugi. Makanya jika di antara kita atau orang yang memiliki bipolar, nggak usah lah kayak coba diruqyah, dibacain ini itu, nggak bakal ada efeknya. Karena ini emang bukan gara-gara jin, ini tuh karena ya itu sel daripada otak yang nggak sinkron gitu loh. Makanya dari keluarga tuh bagusnya tuh dibawa ke psikotes, yang mungkin dari sana ntar dia bakal dapet obat atau solusi-solusi yang bisa dilakuin ke tahap selanjutnya gitu loh. Karena itu tuh emang harus pada ahlinya gitu loh. Makanya semangat buat orang bipolar untuk berobat di psikotes. Walaupun tidak bisa sembuh 99%, tapi setidaknya tuh buat meminimalisir daripada gangguannya gitu loh, atau mengurangi gitu loh. Makanya Mr. Bean tuh bilang better late than never gitu. Jadi kayak lebih baik telat daripada tidak sama sekali. Makanya gue kasih semangat buat keluarga yang sedang berobat ke psikotes untuk si bipolar, biar dia sembuh dan bangkit dan hidup seperti orang-orang normal pada umumnya. Ya mungkin cukup itu aja yang bisa gue sampaikan. Emang gak gampang, tapi ya mau gimana pun kita harus berusaha kan. Mungkin itu aja dari gua, Fajar. Cukup sekian, terima kasih.